Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat menarik, meskipun kedengarannya agak berat dan rumit, tetapi itu hanya karena penggunaan istilah saja. Sebenarnya semua yang dibahas di sini adalah materi yang sederhana saja, tetapi yang lebih penting adalah mudah dimengerti serta berguna dan mengajak kita untuk menggunakan akal sehat. Tema kita kali ini adalah syarat menjadi Tuhan. Ya, Anda tidak salah mendengar. Menjadi Tuhan tentu harus ada syaratnya. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka dia gagal menjadi Tuhan. Lalu siapa yang menentukan syarat itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas di materi yang lain ya. Nah, kita langsung masuk saja. Secara gambar besar, syarat menjadi Tuhan minimal harus memenuhi dua kriteria, yaitu bersifat transenden dan imanen. Satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka Tuhan gagal menjadi Tuhan atau dia gagal menjadi Tuhan. Dan karena dia gagal menjadi Tuhan, kita tidak usah beriman kepadanya. Yang tidak memenuhi dua syarat ini, kita tidak perlu beriman kepadanya. Tidak usah mengikuti perintahnya. Dan mari kita masing-masing mengangkat diri menjadi Tuhan saja. Atau menciptakan Tuhan pribadi yang eksklusif. Kita masuk kepada syarat yang pertama, yaitu transenden. Transenden berasal dari bahasa Latin, transcendere. Transcendere dibangun dari dua kata, yaitu trans yang berarti melampaui atau melewati, dan cendere yang berarti naik atau berjalan. Jadi secara harfiah transcendere berarti melewati atau melampaui semua batas. Jadi Tuhan yang transenden adalah Tuhan yang melampaui semua batas alam semesta dan realitas manusia. Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi dari semua yang ada di alam semesta. Dia adalah pribadi yang berada di luar waktu, di luar ruang, dan atau materi. Jika dia berada di dalam waktu dan ruang, maka dia gagal menjadi Tuhan. Sebab jika dia berada di dalam waktu dan ruang, dengan sendirinya berarti waktu dan ruang lebih besar daripada dia. Atau jika waktu digambarkan sebagai satu garis panjang yang mempunyai titik permulaan atau titik awal, maka Tuhan tidak boleh berada di garis waktu tersebut. Dengan sifat Tuhan yang transenden ini, semua upaya manusia untuk mencapai Tuhan gagal total. Dengan kata lain, Tuhan yang transenden mustahil dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Itulah syarat Tuhan yang pertama, yaitu Tuhan yang transenden. Sekarang kita masuk ke syarat Tuhan yang kedua. Syarat Tuhan yang kedua adalah imanen. Imanen berasal dari bahasa Latin immanere, yang terdiri dari dua kata, yaitu in yang berarti di dalam dan manere yang berarti tetap berada. Secara harfiah, imanen berarti berada di dalam atau diam di dalam. Dalam teologi dan filsafat, istilah imanen digunakan untuk menggambarkan kehadiran Tuhan di dalam alam semesta dan keberadaannya di dalam setiap benda ciptaannya. Nah, sifat atau konsep Tuhan yang imanen berlawanan dengan sifat Tuhan yang pertama tadi, yaitu yang transenden. Jika transenden menggambarkan keberadaan Tuhan yang melebihi, melampaui pengalaman manusia
waktu, dan dunia material, maka imanen menggambarkan keberadaan Tuhan yang berada dan terkurung di dalam waktu, di dalam dunia material, dan dalam setiap makhluk hidup. Dengan kata lain, Tuhan yang imanen hadir dalam segala sesuatu dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Di dalam teologi Kristen, konsep imanen dipahami sebagai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan individu dan dalam gereja sebagai komunitas. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan individu dianggap sebagai sumber kekuatan, sumber pengaruh moral yang membantu setiap orang untuk tumbuh dan berkembang di dalam iman dan kebenaran. Dalam filsafat, konsep imanen dipahami sebagai keberadaan Tuhan dalam alam semesta dan dalam setiap makhluk hidup, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta menjadi pengungkap pancaran dari kehendak dan keberadaan Tuhan yang transenden. Konsep ini juga terkait dengan gagasan tentang hukum alam atau ketetapan alam semesta yang dianggap sebagai wujud dari kehendak Tuhan yang imanen. Secara keseluruhan, konsep imanen mengacu kepada kehadiran Tuhan dalam alam semesta dan dalam setiap makhluk hidup. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta menjadi pengungkapan dari keberadaan dan kehendak Tuhan yang sebenar-benarnya. Dalam konsep kerajaan Tuhan ada hubungan antara imanen dan Immanuel, meskipun kedua istilah ini tidak sepenuhnya sama. Imanen atau immanens mengacu kepada kehadiran Tuhan yang dalam dan terus-menerus di dalam ciptaannya, sehingga Tuhan hadir dalam segala sesuatu dan tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Imanen adalah aspek esensial dalam konsep kerajaan Tuhan dan kebenarannya yang menjelaskan kehadiran Tuhan dalam dunia dan makhluknya. Sementara itu, Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Tuhan beserta kita, atau Tuhan bersama kita, atau Tuhan di dalam kita. Nama ini diberikan kepada Yesus Kristus sebagai janji dari nubuat dalam kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, yang mengatakan bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel. Dalam pengertian ini, Immanuel mengacu kepada kehadiran Tuhan yang hadir secara konkret dalam pribadi Yesus Kristus sebagai seorang manusia yang sekaligus juga Elohim. Yesus Kristus adalah wujud dari kehadiran Tuhan yang Immanuel, yaitu Tuhan yang hadir bersama kita dalam wujud manusia. Jadi, kedua konsep ini, imanen dan Immanuel, saling terkait dalam kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Karena keduanya mengacu kepada kehadiran Tuhan yang hadir di dalam dunia dan makhluknya. Namun, Immanuel lebih menekankan kepada kehadiran konkret Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Sementara imanen lebih menekankan kepada kehadiran yang terus-menerus dan universal dari Tuhan di dalam segala sesuatu yang ada. Dalam konteks perayaan Jumat Agung yang diperingati oleh semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus pada hari Jumat 7 Maret 2023 yang lalu, menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Tuhan yang transenden itu telah hadir menjadi Tuhan yang imanen. Dia telah hadir di dalam dunia manusia. Kehadirannya ini menjadi fakta historis yang tak terbantahkan. Mengapa? Karena menghebohkan Herodes dan Pilatus sebagai perwakilan Kaisar Romawi di tanah Israel. Dan juga menghebohkan para serdadu Romawi karena mereka pun ikut terlibat dalam proses penyiksaan dan penyaliban Tuhan yang imanen itu. Bahkan
kehadiran Tuhan yang imanen inilah yang menjadi pemicu keributan di kalangan para pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat dan lembaga Sanhedrin yang terhormat itu. Lebih daripada semua itu, sebagai Tuhan yang imanen, Dia bahkan menjadi kurban atau substitusi untuk menggantikan manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosanya. Namun karena kasih-Nya, Yesus Kristus yaitu Tuhan yang imanenlah yang dikutuk, disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi Tuhan yang imanen adalah Tuhan yang menunjukkan dan membuktikan secara kasat mata bahwa Tuhan adalah real, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata ada. Dia bukan hanya sebuah konsep teologis agamawi yang indah-indah, namun yang hanya ada di dunia ide, tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, sekarang kembali ke tema awal. Karena tadi syarat menjadi Tuhan haruslah secara bersamaan melekat sifat transenden dan imanen, maka Tuhan harus menjadi manusia. Dan karena di dalam keimanenannya sekaligus melekat transendensi, maka kematian tidak bisa menahan Tuhan. Terbukti pada hari Minggu pagi, Tuhan yang imanen dan transenden itu bangkit dari kubur. Kali ini Yesus Kristus bangkit dengan tubuh yang transenden, yaitu tubuh kemuliaan yang tidak bisa diikat, dibelenggu oleh waktu, oleh ruang, oleh kuburan, dan oleh penutup kuburan. Pintu kubur Yesus sendiri yang sengaja ditutup dengan batu besar, lalu dimeteraikan dan dijaga oleh pasukan serdadu Romawi atas permintaan dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kepada Pilatus. Namun sekali lagi batu penutup itu bergeser. Yesus kembali ke dalam keadaannya yang baru, yaitu perpaduan antara transendensi dan imanensi. Tuhan hadir di antara murid-muridnya, namun dengan tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu tubuh transenden, tubuh kemuliaan. Jadi Yesus Kristus memenuhi syarat sebagai Tuhan. Transendensi dan imanensi melekat secara bersama-sama di dalam dirinya. Anda tidak usah ragu beriman kepada Tuhan yang seperti ini, karena ternyata di dalam dirinya syarat transendensi dan imanensi ada, melekat. Selamat merayakan Paskah. Anda yang beriman kepada Yesus Kristus, iman Anda sudah benar. Sebab Tuhan yang Anda imani adalah Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati. Jangan lupa bantulah like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang dicerahkan menggunakan akal sehat. Tuhan memberkati.